Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senar Podcast Vital Magelang. Episode kita kali ini akan membahas putar dunia game. Nah, kebetulan sore ini sudah kedatangan bintang tamu dan narasumber kita, ya, atlet e-sport Magelang, Mas Raka. Iya Mas, makasih. Dari 2016 lah. Tapi kebetulan saya asli Magelang, jadi saya punya komunitas game juga di sini. Komunitasnya apa, Mas? Jawa Survivor, Mas. Jawa Survivor. Jawa Survivor. Berapa tahun sudah? 4 mau 5 ini. Mau 5 Iya. Acara ulang tahunnya kapan, Mas? Kemarin udah Mas, akhir tahun. Iya, akhir tahun. Nggak ada undangan. Ya, bisa tak undang ya Mas. Oh, siap. Sebagai penggiat game sudah punya komunitas juga. Sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Game apa Mas alirannya? Maksudnya konsolnya apa nih? Oh, gamenya apa gitu ya? Jadi kalau di komunitasku ada konsol, ada PC, ada mobile. Semua ada. Jadi kalau PC itu biasanya kan, tapi khusus game kompetitif Mas. Biasanya kalau PC itu ada Valorant, ada Dota, ada PB dan sebagainya. Kalau di game mobile ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire yang lagi rame itu. Terus kalau di konsol PES, FIFA itu yang paling rame. Ada tim yang khusus untuk turnamen, ada tim yang masih binaan, ada tim buat event gitu ada. Kalau boleh cerita sedikit Mas, komunitasnya ini kira-kira berapa orang gitu? Jadi kan kalau komunitas tuh kita nggak terikat Mas, naik turun tuh membernya. Kalau sekarang 2022 ini ada 121. Aktif semua. 90% aktif. Soalnya ada yang udah punya anak, ada yang punya ini kan Mas. Tapi masih di situ. Yang udah punya anak masih main game? Masih Mas. Malah dia tuh join waktu udah masa udah punya anak, dia baru join. Banyak lah, ada beberapa. Itu bapak-bapak gabut tuh. Bapak-bapak nganu Mas. Bapak-bapak golek waktu bengi. Jadi maksudnya di sini nggak ada batasan usia? Nggak ada. Oh ada, misal kita minimal harus udah punya KTP. Udah punya KTP. Berarti bocil-bocil nggak bisa? Belum bisa. Nunggu punya KTP. Iya, nunggu. Biar belajar dulu. Kalau Mas Raka, atlet dia? Saya enggak Mas, saya mantan player. Terus sekarang di komunitas? Saya aktif sebagai pengurus. Kebetulan dipasrai sama teman-teman pengurus suruh dari leader, ya udah. Saya megang leader dari 2018. Sampai saat ini ya. Katanya juga salah satu pengurus di KONI juga ya Mas? Di cabur SI Mas. Cabur e-sport ya, cabur e-sport. Dari KONI saya sebagai wakil ketua. Bisa cerita sedikit Mas, itu apa sih itu? SI. Iya. SI itu jadi cabur baru di e-sport di Indonesia Mas, yang diresmikan kalau di Magelang kemarin Maret 2021 kemarin. Udah dilantik di Magelang, ketuanya ada namanya Bu Bulan. Terus saya dipilih jadi wakil di situ. Emang isinya pengurus SI ini, Sport Indonesia ini orang-orang yang bakal membina atlet-atlet daerah Mas. Jadi kalau di Magelang itu ada 2, ada SI kota sama SI kabupaten, seperti itu. Jadi memang dari pemerintah sudah mulai melirik ini. Iya. Gamer-gamer nih potensinya banyak. Itu yang mau akan dijadikan sebagai itu ya, atlet itu. Biar mungkin biar kearahkan juga dong Mas. Udah banyak nih pasar gamer, udah sampai bahkan ada Piala Presiden Pak Jokowi gitu kan. Iya. Mungkin semakin ke sini dibina lah. Ya biar terarahkan. Nah, Mas, topik kita kali ini itu kan coba kita mengubah stigma negatif ya terkait game ya. Yang biasa kita akan berpikir game apa sih? Buang-buang waktu, nggak ngasilin. Hanya untuk orang-orang yang kurang kerjaan, gabut dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi sekilas sudah dibuka bahwa sekarang ini pemerintah sudah mulai ngelirik gamer.
Nah, ini kan sebenarnya juga sedikit bertolak belakang ya. Iya. Di lain sisi ada sisi negatifnya, Stereotip, ya, stereotip. di sisi lain juga ada manfaatnya. Ya. Nah, sebelum ke manfaat, saya kemarin sempat kutip dari halodoc.com, salah satu efek dari terlalu sering bermain game itu bisa menimbulkan kecanduan, di mana itu efeknya dia akan mengganggu sistem saraf, terutama untuk mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Benar. Ini ya Mas, game itu kan sifatnya adiktif ya. Cuman banyak saraf, misal saraf motorik, saraf apa itu dipakai di game. Di game itu hampir 90% tuh pakai pikiran, mata, kesehatan pun juga emang dipakai. Tapi kalau saya pribadi, menurut opini saya, tergantung kita membawa gamenya itu mau ke arah mana. Kita harus bisa membatasi, kita harus bisa memanage waktu sendiri gitu sih Mas. Cuman kalau untuk efeknya, semua pekerjaan, semua hal, semua hobi itu pasti ada efeknya. Seperti itu. Ada efek baik dan buruknya. Seperti itu. Nah, kalau sisi positifnya nih, nah sisi positif salah satunya ada nih ternyata potensinya dia sebagai atlet. Ya jelas kalau namanya atlet biasanya juga dia dapat penghasilan juga. Iya, streamer juga. Ya. Nah, itu untuk nah ini tadi judulnya game for life atau game for fun. Kalau for fun ini kan tadi udah ya efek negatifnya. For life-nya nih sekarang. Itu kalau menurut saya nyambung Mas. Game for fun sama game for life. Soalnya kalau udah game for fun pasti game for life. Pasti nyambung. Kalau kita udah seneng main game nih, buat diseriusin, misal buat live streaming biar dapat pundi-pundi rupiah juga, misal pengen jadi yang diperusin, yang jadi atlet, itu kan dari hobi yang emang kita seneng terus dia bisa jadi rupiah Mas. Jadi game for fun itu tuh nyambung sama game for life juga kalau menurut saya. Jadi bukan sesuatu yang bertolak-belakang. Bukan. Soalnya ada juga yang emang banyak sih Mas streamer gitu kan, dia menggantungkan hidupnya, dia menggantungkan nasibnya itu tuh nge-game. Dia dapat penghasilan bermiliar-miliar tuh dari game. Banyak itu Mas. Emang dia udah jago di situ. Entah dia menghibur, entah dia emang atlet gitu. Jadi pasarnya tuh game tuh banyak banget. Tapi kan kayaknya harus dibina ya Mas ya. Iya. Ketika itu sudah menjadi etik kecanduan, kan bahaya. Karena beberapa kasus saya pernah dengar juga di RSJ Kota Magelang juga sering mendapatkan rujukan pasien. Kebanyakan anak-anak sampai gangguan jiwa, emosinya, pokoknya dia sampai apa tuh gampang marah, apalagi ketika handphonenya diminta sama orang tuanya, itu banyak. Setelah selesai rehabilitasi dari RSJ biasanya langsung diarahkan untuk masuk ke pondok pesantren untuk menghindari ini dampak-dampak negatif yang ada di luar lagi. Nah, menanggulangi seperti itu gimana Mas? Mungkin setelah ada SI berharapnya akan ada sosialisasi ya Mas ke orang tua. Cuman kalau menurut saya pribadi gini, anak bermain game itu nggak tahu waktu, nggak tahu inilah, sampai emosionalnya nggak bisa kekontrol, itu udah biasa Mas. Cuman tinggal gimana caranya orang tua bisa mengarahkan. Kami pun sebagai yang udah, maksudnya yang udah tua-tua gitu, itu sebisa mungkin mendidik di komunitas kami itu jangan edik banget sama game. Kamu boleh seneng sama game, cuman harus tahu waktu, kamu harus tetap real life juga gitu. Istilahnya kalau di anak game itu harus real life. Kamu tetap harus makan, kamu tetap harus kerja, kamu tetap harus sekolah, kamu harus kuliah gitu. Game itu ada waktunya. Dan gimana caranya nge-game lama tapi efektif, nggak cuman nge-game lama tapi cuman buang-buang waktu. Ya. Ada Mas, harus kayak gitu Mas. Harus kayak gitu. Iya, kan nge-game misal dari jam 1 sampai jam 9 gitu ya, 8 jam 9 jam gitu. Tapi dia nggak dapat apa-apa di situ kan, sama aja Mas. Iya, buang-buang waktu. Tapi sempat terganggu nggak?
Anda hidup dari game ya, Mm-mm. hidup dari game. Di kehidupan nyatanya itu seperti apa? Di kehidupan nyata saya Iya. saya tetap maksudnya tetap kerja mas, saya tetap kerja game. Kalau dulu emang saya benar-benar pengen bentuk komunitas, awal kali bentuk sama teman-teman itu pengen serius banget. Jadi benar-benar dulu tuh saya tuh kerja tuh bahkan bukan kerjanya bikin tapi game nyambi kerja kalau dulu tuh. Game nyambi kerja. Jadi tuh saya yang tak prioritaskan tuh dulu bikin komunitasnya dulu, bikin CS dulu. Berarti memang udah bayangannya itu kerjanya ini belakangan. Iya. Penting nge-game dulu. Iya, udah gitu. Bentuk JS fondasinya gimana, terus bikin atletnya gimana, ini gimana. Habis itu alhamdulillah tiap tahun kita open member mas, kita tiap tahun nambah relasi, nambah investor gitu. Ya udah, sekarang udah kebentuk, udah ketersistem, tinggal tiap tahun bikin proker aja gitu. Oke. Dari keluarga seperti apa? Keluarga dulu awal sih tetap ya masnya kok nge-game gitu kan. Ya. Nge-game nggak tahu waktu gini. Terus saya pulang bawa beberapa piala, ya udah ini hasil nge-game. Saya beli komputer pakai hasil sendiri, ya udah ini kok aku hasil nge-game. Jadi sebenarnya cukup pada orang tua. Approval sih mas, iya bukti. Butuh bukti sih. Makanya anak-anak itu jangan sampai terforsir waktu, terforsir tenaga, sampai emosinya nggak bisa kekontrol, buang-buang waktu tapi nggak ada hasil di game. Itu kan apa ya mas, kayak eman-eman gitu. Kasihan badannya, kasihan pikirannya, kasihan duitnya juga. Berarti yang harus dilakukan orang tua itu lebih semangat. Iya, mungkin harus lebih terbuka sama anaknya. Kamu ngegame apa? Tuh, kalau ngegame itu tak kasih waktu jam segini ya. Misal ditantang, kamu ngegame itu bisa nggak ikut lomba jadi juara? Anak kan lebih seneng kan mas kalau disupport sama orang tuanya gitu. Nah itu. Di hal yang mereka hobi. Nanti baru mereka bisa diatur waktunya. Bahwa kalau pro player misal ya, yang juara-juara itu tuh ada jadwalnya. Kalau main nggak asal main. Sehari berapa jam, nanti istirahat. Ada juga jadwal buat mereka bonding, rekreasi. Itu ada buat merefresh. Nanti ada jadwal dia buat emang nggak ngegame tapi belajar strateginya. Ada itu mas. Jadi emang benar-benar dididik yang baik dan benar. Jadi kemungkinan dampak negatif yang timbul itu karena kurangnya kontrol. Ya kurangnya kontrol dan mungkin mindset stereotip orang tua kan kalau soal game, anak ngegame kan ya buang-buang waktu lah, ngapain lah, nganggur lah gitu kan mas. Sebenarnya hampir sama kan ketika tadi di awal masyarakat nyampaikan di awal juga dapat perlakuan seperti itu dari orang tuanya. Ya mungkin hampir berapa ya, 50% sih teman-teman saya juga kayak gitu mas. Awal pasti kayak gitu. Cuman untuk anak yang terbuka sama orang tuanya beda, pasti didukung. Bahkan malah kamu pengen apa, kamu pengen bapak sama ibu support apa, pasti gitu. Jadi enak jalannya. Oke. Oh ya, buat yang lagi nonton silakan bisa titip pertanyaan nih di kolom chat di Zoom, nanti akan kita pilih yang beruntung, akan kita dapat link aja. Lanjut mas. Oke, lanjut. Oke. Aduh, ini sebenarnya bahasan yang lagi viral ya mas. Wah. Lagi rame ya. Lagi rame. Karena kebanyakan kan kita sebagai orang tua itu bukan kita, ya kebanyakan orang tua menganggap game ini sebagai hal yang negatif. Mungkin ya kalau kita tadi sempat bahas, ini negatifnya gara-gara kita kurang kontrol. Baiknya digimanakan mas nih tipsnya buat orang tua berarti mas. Aduh, penting banget nih. Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton nih, buat anaknya. Kalau tips dari saya sih gini, mulai terbuka sama anak. Nggak banyak orang tua sama anak tuh yang nggak terbuka tuh, banyak banget tuh mas. Yang diam-diaman lah, yang ini, yang bahkan orang tuanya tuh nggak tahu anaknya punya masalah apa. Kalau saya pribadi, tips dari saya mulai terbuka soal apapun itu. Misal soal game ya mas, terbuka aja. Kamu tiap hari ngapa? Game apa? Game ini. Kamu dapat apa dari game itu?
nggak dapat apa, pengen nggak dapat sesuatu dari game itu. Nah itu dibantu banyak caranya mas. Misal orang tua nyariin coaching klinik lah, misal orang tua daftarin anaknya ke e-sport, misal anaknya pengen jadi live stream, ya udah dimodalin alat buat live stream, kamu harus bisa live stream, bisa menghasilkan duit sendiri dari hobimu. Mungkin anak lebih tertantang di hobinya kan lebih seneng mas. Gitu. Nah, kebanyakan anak nggak berani untuk sampai ke orang tua. Iya sih. Apakah ketika orang tua mengetahui kebiasaan bermain gamenya si anak nih tadi, oh kebetulan orang tua ini tahu nih komunitas game, taruhlah Joe Survival, bisa nggak nih anak kita titipkan gitu semuanya? Bisa, ada beberapa gitu. Ada beberapa. Berarti yang menjembatani nanti dari komunitas tersebut. Iya, dari komunitas. Itu anaknya, iya mas, contoh ya, itu anaknya kelas 5 SD. Jadi orang tuanya itu temanku kebetulan. Wah anakku game ini waktu ini. Terus aku kenalin sama pengurus yang emang ngurusin di game itu. Aku minta tolong besok kamu ke rumah ini temanku, anaknya diarahin, diajak inilah, dikasih jadwal buat ini. Itu bisa mas. Jadi anaknya terus bilang sama aku, oh jadi gitu toh, nggak harus lama-lama, enggak, main game tuh nggak harus lama-lama, yang penting tuh efektif. Yang penting kamu tahu jam-jamnya kapan, yang penting tuh kamu tahu tujuan kamu buat game itu apa gitu. Misal naikin rank, ya udah fokus naikin rank. Misal buat turnamen, ya udah fokus buat turnamen. Misal aku pengen streamer, ya udah fokus buat streamer. Cuman semua ada aturannya. Misal ada jadwal mainnya, ada kapan kamu harus sholat, kapan kamu harus makan, kapan harus main game. Terus orang tuanya juga oh ternyata cara menyampaikan komunikasi antara orang tua dan anak itu perlu dikasih tips-tips kayak gitu mas kalau dunia game. Soalnya bener tadi mas, belum banyak orang tua tuh masih menganggap stereotip game tuh negatif. Masih belum sampai ke sana. Nah, lewat proses ini kan harapan kita coba mengubah stigma negatif dari kecanduan game ini ya. Kecanduan game ini gimana sih biar game ini bisa ketika dimainkan sama anak bisa lebih produktif. Iya benar. Dampak positifnya muncul dan diterima masyarakat lah mas, banyak diterima masyarakat. Mas kalau boleh tahu, ketika kita bermain game, kita jadi gamer profesional, ikut turnamen dan lain sebagainya, bisa untuk hidup? Menurut saya pribadi, kalau menurut saya pribadi bisa tergantung orangnya yang bawa ya mas. Tergantung atletnya itu ya. Menurut saya bisa. Dari mana mas? Dari misal ya mas, di e-sport nasional itu ada kontrak mas. Atlet itu dikontrak udah sama kayak ya atlet sepak bola, atlet olahraga lain lah. Di e-sport pun gitu, atlet udah dikontrak, ada sponsor masuk semua, brand-brandnya udah masuk, terus dia bisa ikut ajang turnamen. Dia kalau juara itu hadiahnya wah gila mas. Kalau Indonesia sendiri ya, kita nggak usah ngomongin luar, Indonesia tuh bahkan sampai 2M tuh ada mas hadiah juara itu. Apalagi yang kecil-kecil di kota-kota. Banyak itu banyak ya, walaupun hadiahnya nggak segede gitu ya mas, cuman banyak, hampir tiap bulan tuh ada. Sekelas Indonesia aja di angka 2M, apalagi kalau yang internasional. Iya mas. Udah itu wah. Dari semuanya di luar turnamen nih, ada lagi nggak sumber pemasukan ya mas? Iya, ada, misal dari live stream. Jadi ada beberapa platform itu udah nyediain sarana emang khusus buat live stream game di situ. Jadi dia bisa bisa ngedirect orang nggak untuk suka sama dia gitu. Misal dengan cara dia mainnya lucu lah, misal sambil teriak-teriak, misal dia mainnya unik gitu, biasanya orang tuh seneng nonton. Nah itu dari platform-platform itu juga banyak mas hadiah. Maksudnya rewardnya banyak. Yang masuk. Nggak harus jago. Nggak harus itu mas. Bahkan ada yang nggak bisa main, cuman dia menghibur, entertain. Dia pinter entertain orang soal game apalah, game yang bahkan bukan game kompetitif ya mas. Yang kayak misal Tetris lah, game apa gitu tuh, yang nonton banyak mas. Saya juga heran. Itu yang nonton banyak mas. Berarti ini setengahnya ketika kita ingin dapat pundi-pundi rupiah dari game.
Berarti kita nggak harus jago juga. Nggak harus mas. Tergantung kita ngemasnya seperti apa. Mau dibawa kemana ini gitu. Nah, kadang kan kita contoh nih, saya semuanya bermain game. Tapi ketika saya bermain bareng nih sama teman-teman, saya nggak begitu jago. Kadang kan itu menyusutkan niatan kita untuk ke taraf prosin. Iya. Di situ udah berhenti, udah minder dulu. Nah, berarti sebenarnya kalau untuk cuma dapetin duit itu nggak perlu jago. Nggak perlu mas. Bahkan nggak perlu main game itu, game yang unik aja pun bisa. Game yang bahkan ini game opo, ini kok sing nonton akeh gitu. Cuman harus emang tepat memilih platform buat live streamingnya. Gitu. Kenapa mas? Ya ada banyak, ada YouTube, ada Twitch, ada Nimo TV, Cube TV, banyak sih mas. Berarti banyak ya? Bukan cuma YouTube aja? Nggak cuma YouTube. Oke, saya pikir kalau kita terfokus di YouTube cuma kayaknya, wah itu udah banyak. Sampai kemarin ada yang viral tuh mas. Ini yang Reza Arab didonasi lagi main game 2M itu. Oh iya, nah itu sama Crazy Rich Bandung ya, iya, kalau salah. Iya, itu kan karena game dia donasi aja. Ya, itu biasanya orang donasi 10.000 kali berapa mas yang nonton. Ini 2M. Main langsung 2M. Itu gabut orang. Iya, orang nonton game tuh nggak tahu mas. Aku aja seneng mas nonton orang, lihat orang main game tuh seneng. Nggak tahu kenapa. Apanya mas ini suka? Mungkin ini ya cara pembawaan dia. Cara tiap orang membawakan game itu beda-beda entertainnya kalau aku. Cuman ada juga yang emang jago live stream tapi jago. Jadi dia live stream emang enggak buat prosin, tapi dia buat nunjukin ke orang-orang. Aku enggak entertain, aku tuh pendiam tapi aku jago main. Nah itu juga banyak. Ada juga yang nggak bisa main tapi kocak gitu, banyak mas. Baru tahu. Banyak jalurnya. Berarti nggak harus ya streaming itu pamer lah ya istilahnya. Iya. Pamer skill, pamer tips, trik. Iya, gitu. entertain orang gitu. Ternyata banyak ya. Ya nggak cuman prosin aja lah, nggak cuman turnamen aja lah, banyak caranya. Banyak cara. Dari jokian juga bisa. Joki? Ya. Joki karakter. Iya, joki akun, joki apa gitu bisa mas. Banyak mas. Mas, kalau di lokalan yang di bawah naungan dari komunitas game yang masyarakat, nih, rata-rata berapa? Pejoki ya mas? Apa player turnamen? Berapa rata-rata? Mereka bisa dapetin dalam waktu 1 minggu, mungkin 1 minggu mereka dapat berapa? Kalau misal awal season gitu ya mas ya? Iya. Ini aku ngitungnya yang kan kalau turnamen enggak, maksudnya sebulan paling sekali 2 kali mas. Oke. Kita ngitung yang joki. Misal di komunitasku tuh aku buka jasa joki. Misal dalam seminggu itu season baru per anak itu seminggu paling enggak dapat ya 1 juta sampai 1,5 juta. Satu anak itu 5 anak. Biasanya kalau enggak 10 anak. Per minggu taruhlah 1 ya juta. Seminggu lebih lah mas, enggak sampai 2 minggu tapi. Oke, berarti kalau kita ambil rata-rata sebulan dapatlah 3 juta ya? Insya Allah lebih mas. Lebih? Insya Allah. Udah cukup, udah kayak itu, gaji. Itu dari jokian. Tapi maksudnya kan ada, misal kita dapat apa namanya sponsor nih dari inilah. Misal dari rokok, dari provider, dari apa. Nah itu beda lagi, itu nanti buat kepengurusan sama buat bina membernya. Oke. Berarti hampir sama kayak karyawan mas. Bukan gaji ya, itu penghasilannya itu dia. Penghasilannya dari bermain gamenya dia. Iya. Asal kalau joki itu harus jago, PR-nya itu mas. Itu kalau yang dia ambil arah joki. Iya. Saya pun nggak bisa mas joki. Bukan, kalau berarti kan ini bisa dibilang semuanya kita sebagai player mau ambil ke arah mana nih, joki? Iya bisa. Atau streamer? Atau memang dia atlet? Iya bisa. Seperti itu ya, berarti alirannya. Punya memberku pun ada yang ini mas, ada yang streamer game. Cuman mungkin penghasilannya udah banyak, tapi aku nggak tahu nominalnya. Ada itu memberku sekarang di Semarang, anak DS juga. Cuman mungkin banyak dia penghasilannya, tapi aku nggak tahu berapa. Mas tadi kan lu session ya, pas sessionnya berapa? Nggak mas. Kisaran aja. Aduh. Apa? Biar tambah semangat nih buat teman-teman yang mau terjun ke dunia game. Dikit mas, pokoknya tuh nggak sampai puluhan lah. Nggak sampai puluhan.
tapi cukup buat bayar angsuran. Wifi. Yang penting itu koneksi Mas kalau game. Game koneksi. Iya, koneksi. Device ngaruh. Untuk beberapa game ya, ngaruh. Cuman yang paling penting itu koneksi. Wah, pingnya naik dikit aja udah ngomelnya, wah. Udah biasa tuh nongkrong sambil ngomel. Wah, apa gitu udah biasa. Oke, ya pasti ya. Karena kan semuanya nyambung semua ya. Itu belum kalau ke taraf turnamen juga perlu koneksi yang. Iya, pasti ya. Pasti itu. Oke, berarti memang dunia game ini cukup menjanjikan ya sebenarnya ya Mas. Iya, menurut saya sih iya. Dan sekarang juga ditandai juga dari mulai banyaknya, kayaknya kemarin tahun lalu ya masuk ke Olimpiade ya, salah satu cabang Olimpiade. Iya ada. Iya. PES pun bahkan udah Indonesia pun main di luar negeri juga Mas. Maksudnya ada ajang konsol di luar negeri, Indonesia pun ngirim perwakilan tuh sebenarnya udah banyak. Cuman mungkin nggak sampai ya beritanya ke sini. Nggak sampai medianya ya nggak kurang nge-blow up mungkin ya. Kurang nge-blow up ya. Oke. Atlet Indonesia tuh banyak Mas yang bagus-bagus. Berarti sebenarnya sudah banyak nih dari Indonesia yang mereka sudah masuk ke kancah internasional. Iya, bahkan dikontrak sama e-sport internasional tuh udah banyak Mas. Gajinya udah bukan rupiah, udah ikut sana. Mas, untuk sampai ke tahap sana Mas, kira-kira sebenarnya apa sih tips, trik atau langkah-langkahnya nih? Semuanya saya nggak jago game. Iya. Tapi saya pengen nih. Saya juga belum ke kancah sana nih, Pak. Internasional belum. Nah, maksudnya ke taraf lokal ya, maksudnya ke taraf lokal mungkin sampai jadi atlet atau streamer lah. Iya. Gimana? Misal untuk atlet ya, Mas. Kalau aku temuin dulu temen nge-game yang benar-benar dukung ya, saling support, bukan yang toxic, bukan yang bukan yang ini. Kalau udah nemu temen game, misal nggak mau, misal pengen join komunitas, joinlah komunitas yang kompetitif. Misal kamu pengen jadi atlet, setiap ada turnamen, setiap ada apa tuh ikut, entah kalah entah menang, yang penting ikut. Mental dulu yang dibentuk. Ntar kalau udah ikut, kamu kalah, kamu bisa menganalisis tuh kamu kalah karena apa. Jangan diulangi di turnamen selanjutnya. Berkembanglah terus dan jangan bosan kalau jadi atlet gitu Mas. Yang penting ada turnamen apa ikut, nanti temu tim ini ternyata aku lebih cocok chemistry-nya sama ini, ya udah bikin, ikut turnamen, kalah tuh nggak masalah, menang tuh bonus gitu. Oh, berarti yang penting mental dulu. Yang penting mental. Menang kalah berarti bonus. Iya, tapi dalam catatan jangan setengah-setengah. Gimana ya Mas? Maksudnya jangan kalau emang serius game ya udah serius, jangan terus nge-game cuman gabut doang. Itu benar-benar nggak belajar kalau menurut saya. Percuma. Iya, nggak belajar kesalahannya apa, nggak belajar oh aku ini nih kalah, kok aku balik ini meneh gitu kan. Oke. Nah itu kadang juga gitu Mas. Nah itu kan playernya juga kadang kan nggak sadar ya Mas. Nah itu pentingnya pengurus coaching gitu. Makanya di komunitasku emang aku ini Mas, kita sepakat tiap divisi itu ada satu orang yang megang dari pengurus, yang menurut kita tuh kamu tuh udah berhak megang ini, kamu bisa mengayomi tim ini, kamu bisa mengayomi player ini, kamu bisa mengayomi player ini. Jadi mereka tuh pada deket Mas kalau sama pengurusnya, malah jarang sama saya. Gitu. Berarti pada deket. Berarti memang di coaching beneran. Jadi permasalahan kamu tuh apa toh? Kok misal mainnya loyo, berat ngobrol, aku tuh gini-gini, yuk kita cari solusinya besok turnamen. Terus yang tim satu lagi kok ini pada ini, oh lagi pada mungkin aku Mas kayak garap skripsi, oke ini ya wis gak apa gitu. Kayak gitu. Gunanya pengurus itu nanti kita biar bisa bikin strategi lah, planning. Terus kalau kita sudah masuk ke taraf itu, maksudnya kita sudah masuk ke satu komunitas yang dia memang sudah fokus untuk mencetak atlet, di dalam komunitas itu mereka diapakan? Nah, kalau di komunitasku Mas, tak ajak nongkrong Mas. Biasanya kalau aku tak ini dulu, kan tiap tahun aku open member. Besok Maret rencana mau open member lagi. Jadi tiap tahun tuh open member. Biasanya aku ini
mereka ngisi tuh, kamu form maksudnya game yang kamu pilih apa, terus lihat data statistik gamemu, terus umur kamu berapa, alasan kamu game apa, itu kita seleksi. Kemarin kalau yang kemarin terakhir tuh open member kita nerima 30 orang dari 80 yang resume. Kita ngambil 30 itu yang benar-benar seleksinya yang ketat gitu Mas. Bukan soal jago apa enggaknya mereka ya. Cuman kita lihat bisa diajak maju apa enggaknya, bisa diajak berkembang apa enggaknya gitu. Ada juga yang udah di tengah-tengah gitu keluarnya nggak masalah. Emang mungkin nggak bisa diajak gini-gini nggak apa-apa gitu. Cuman kalau udah masuk biasanya langsung pilih nih. Kita lihat bibit-bibit unggulan nih. Siapa yang berpotensi. Misal kamu di game ini kok berpotensi, ya udah cobain ya sama pengurus game ini. Gitu nanti dibikinin tim lah, dibikinin tim kecil gitu. Sama biasanya kuncinya diajak nongkrong Mas. Itu Mas kunci utama. Itu untuk mendekatkan Iya, emosionalnya mereka. Iya. Tanpa disadari itu kita tuh anak-anak ya Mas. Aku udah pernah bilang jangan ada batas antara pengurus dengan member. Kita sama. Tanpa disadari tiap hari itu kita tuh pasti nongkrong bareng Mas. Entah yang anak baru nih Mas, anak baru nggak pernah ikut nongkrong, jadi ikut nongkrong. Pulang kerja ya Mas, ke situ ya ngobrol. Gitu. Jadi terus di luar game pun jadi nyambung. Misal, oh aku butuh iki, oh ternyata aku iki kenal iki ya. Gitu. Link lah. Oke. Jadi sebenarnya dalam tim itu juga kesehariannya mendidik antar anggota ini biar chemistry-nya dapat, bisa dibilang seperti itu. Soalnya kan kalau pengurus JS tuh dari dulu basis motonya JS itu kekeluargaan dari dulu. Oke. Dari dulu gitu. Menarik ya Mas. Gimana mau join Mas? Aku tak menentukan kira-kira aku cocoknya di aliran apa ya. Tapi tadi sempat sekilas ternyata yang lamar banyak untuk masuk gabung ke komunitas. Terakhir tahun kemarin waktu pandemi itu 82 apa 3 lupa. Tapi emang kita nyarinya cuma 30 orang. Oke. 30 orang. Enggak susah Mas. Koordinasi segitu banyak atlet nih. Insya Allah enggak Mas. Biasanya tak bagi-bagi tuh Mas. Misal udah 30 nih baru. Misal member sekarang ada 80, kita mau nambah berapa 30 ya. 30 orang kita cari dari game A 10 orang, game B 10 orang, game C 10 orang. Oh. Gitu. Jadi nanti pengurus game A ngurusin 10 orang ini, pengurus game B dikoordinasi baru bisa masuk grup utama gitu. Biasanya untuk pembukaan rekrutmen seperti itu. Pas event apa sih? Apa untuk mempersiapkan satu event atau karena untuk regenerasi atau gimana? Yang pertama mungkin regenerasi, yang kedua kita cari bibit-bibit unggulan. Yang ketiga emang apa ya Mas? Kita masih harus piala. Harus achievement seperti itu. Semuanya dari 3 game yang kompetitif. Seharusnya kan cukup butuh 3 kelompok. Iya. 3 kelompok semuanya taruhlah per kelompok 5 anggotanya 5 orang. Butuhnya berarti kan cuma 15 gitu. 15 ya. Kenapa harus rekrutmen banyak? Kita untuk tim kompetitif per divisi game itu ada 2 sampai 3 tim. Jadi misal taruhlah besok Sabtu ada turnamen di Jogja, Magelang sama Semarang. Kirim satu. Oh, gitu. Jadi biar ya dulu waktu rame sebelum pandemi gitu Mas. Di Artos ada turnamen, di Mertoiter ada turnamen gitu kan. Ya udah kirim semua, tim 1 di sini, tim 2 di sini gitu. Di Purworejo langsung ada, ikut langsung gitu. Sehari itu 3 piala Mas. Juara 1 sama 3. Itu sebelum pandemi tapi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi ya ini lagi masa transisi ya. Soalnya di pandemi itu benar-benar nggak ada turnamen offline, online semua kan Mas turnamen. Terus kalau online tuh kebanyakan tuh kita nggak tahu musuh kita mana. Jadi kompetitifnya lebih kuat waktu online. Iya. Waktu online. Oke. Ini kayaknya udah banyak yang tanya nih. Boleh. Kita coba pilih ya Mas ya. Siap. Nih. Mana nih yang mau dijawab nih? Itu. Syarat agar bisa join ke komunitas gamer. Ini. Syaratnya apa? Kayaknya udah banyak nih yang pengen masuk ke komunitas nih. Kalau di komunitasku syaratnya biasanya yang penting
udah punya KTP, terus aktif di game, sama mau mengikuti semua peraturan yang ada di komunitas. Seperti itu Mas. Ada peraturannya? Pasti ada, sekolah pun ada kan Mas. Di kantor pun ada gitu kan. Bisa cerita sedikit Mas peraturannya nih? Ya misal good attitude, sopan, terus ya mau diarahkan dan no baper, jangan sampai baper. Karena kalau ngomong tuh orang-orang komunitasku tuh pedes-pedes Mas. Tapi pedesnya dalam arti sayang ya Mas ya. Gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nih? Kim Yuna. Kak, nanya dong, kan ada yang tadi bilang efek main games. Nah, apakah dari Telkomindung bisa dibantu untuk bikin jam-jam untuk anak sekolah untuk main game? Kayak jadwal game yang bisa dimainkan. Sebutkan seperti jadwal film. Oh. Itu mungkin nganu Mas, buat koneksinya itu. Buat koneksinya ya, koneksi jadi, khusus game gitu ya. Dikasih jadwal. Kasih jadwal biar jadi akses koneksi untuk ke server game itu di blok ketika jam-jam tertentu gitu ya mungkin. Cuman ya agak susah mungkin menurut saya. Agak susah. Ya. Nanti kalau satu area diberlakukan seperti itu nanti kan pas yang lainnya pas mungkin lebih ke ini aja sih, ngarahin ke anaknya ya kalau punya anaknya. Baik. Nih ada lagi nih. Banting. Kak, gimana caranya jelasin ke emak kalau game online itu nggak bisa di pause pas lagi main. Soalnya pas main sering disuruh sama mama. Banyak banget itu Mas. Itu banyak banget. Ini problem nih. Dan itu relate sama aku dulu Mas. Oh, pernah itu relate banget. Ya. Gimana Mas? Biasanya gimana ya Mas ya? Kalau aku sih agak bandel Mas. Biasanya aku datang ke ibu apa ke siapa teman, misal teman gitu ya, aku datang. Cik, tenis 5 menit, apa gimana, bentar tak nyelesain ini dulu, ini penting banget ini gitu. Kecuali yang misal mereka minta tolongnya nggak penting-penting banget gitu ya. Bentar lah, tak ngegame dulu, ini penting banget gitu Mas. Tapi banyak banget itu yang kayak gitu, nggak bisa di stop emang Mas. Kalau main ya main. Disuruh mandi, disuruh apa ya udah, pasti milihnya game dulu gitu kan. Nah, baiknya gimana Mas? Ya baiknya gamenya diselesain dulu. Kalau nggak urgent ya Mas, masa nggak urgent banget, nggak, misal nggak yang penting-penting banget, misal cuma suruh mandi lah, suruh beli ke warung ke apa, bilang ke emaknya gitu, mak tak ngerampung sih. Soalnya kadang kayaknya ini pengalaman pribadi. Iya, saya pun relate, anak-anak pun relate, iya banyak kayak gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Aditya Pradana, Mas, aku gamers nih tapi bosenan. Ada tips dan trik nggak Mas biar gamesnya nggak bosenan? Oh oke. Gimana Mas? Kalau bosenan, mending saya saranin buat live stream. Soalnya bisa jadi rezeki loh Mas. Misal dari game A, bosan pindah game B, pindah game C gitu. Kalau di live stream tuh orang kan seneng tuh lihat review-review game unik, review game ini gitu. Kalau emang pengen yang serius ya. Contoh lah kayak sekarang yang lagi siapa ya, Winda Basudara apa siapa, dulu Reza Arab pun gitu nge-game PC ini, kalau udah selesai ganti game ini, ganti game ini. Yang dilihat bukan gamenya tapi cara orang bawanya. Gitu. Bisa juga sebagai reviewer ya? Iya, reviewer game ada. Reviewer game ya. Oke. Seperti itu. Nah, ada lagi nih. Halo BNN. Apakah seluruh game berpotensi baik untuk kedepannya? Karena sekarang banyak game yang terkadang tidak ada turnamen dan kompetitifnya. Nah, menurut Mas gimana nih? Oh gitu. Jadi intinya pertanyaannya, ada game yang enggak ke kompetitif, itu gimana gitu? Iya. Gimana caranya biar nggak sia-sia juga gitu loh Mas? Oh gitu. Jadi dulu saya contohnya Mas, dulu saya ada game itu kompetitifnya kurang banget, dan sekarang game yang saya sukai awal saya kompetitif itu malah mati. Namanya Vainglory. Ya. Itu udah ditinggal sama developernya. Jadi kesalahannya kalau saya lihat tuh kurang jalan ke komunitas gamenya. Jadi misal untuk game-game yang nggak ada kompetitifnya tapi kalian suka, itu biasanya tuh ada komunitasnya Mas, komunitas game apa gitu. Misal AOV ya, AOV itu jarang banget turnamen di Magelang, saya ngomong di Magelang. Di
Magelang Jogja tuh jarang nggak serame Mobile Legend PUBG ya. Tapi kalian nggak tahu kalau di situ ada komunitasnya mas. Komunitas khusus itu AOB itu ada gitu. Biasanya pun kalau dari luar negeri ada situs-situs turnamen-turnamen kayak gitu. Ada itu. Berarti sebenarnya itu masih ada caranya. Masih ada cara. Misal masih ya ada itu caranya. namanya situsnya ya Misok. Ya Misok itu jadi situs di situ ada turnamen-turnamen kecil tiap hari itu ada mas. Tiap hari. Duit semua itu. Duit semua itu mas kalau menang. Ya Misok. Dan gamenya tuh game banyak. Milih aja di situ ada banyak ya Misok. Banyak ya berarti sebenarnya celahnya. Iya caranya. Oke. Milzam dari Mas Milzam nih. Mas Raka mau tanya tanggapan Mas Raka terhadap metaverse bisa pengaruh nih dunia games. Lagi ngetren Mas. Wah lagi ngetren. Ya. Filmnya banyak. Benar-benar. Hampir semua sekarang ladang apa ya maksudnya bisnis semua aset semua apa tuh buka di metaverse ya mas. Iya arahnya ke sana ya mas. Iya. Wah itu semua orang akan game pada waktunya kalau menurut saya. Kemungkinan juga realisasi untuk kayak film Matrix ya, pernah nonton film Matrix yang terbaru itu. Mungkin ya sekarang kayaknya. Mungkin sih mas. Bahkan besok game kompetitif pun bisa di ini mas, bisa di apa namanya dilombakan di metaverse. Semua aspek tuh semua bisa masuk besok ke metaverse. Jadi buat gamer-gamer yang serius, mulailah kalian belajar metaverse. Iya kayaknya beberapa platform juga sudah mulai ke arah sana ya. Cuman kan mungkin banyak terkendala ini ya mas ya soal support device dan sebagainya kalau metaverse. Oke. Dan dari komunitas sudah menyiapkan. Sudah terpikirkan tapi minta doanya aja mas. tapi berarti salah satu pesannya buat para gamers ini coba mulai belajar metaverse. Iya maksudnya entah metaverse entah apa perkembangan digital itu cepat banget, kalian harus bisa ngikuti gitu. Cepet banget mas. Satu game belum jago nih mas udah muncul game baru yang kompetitif. Iya pasti kita harus dipaksa juga ikut. Tergantung orangnya mas. Kalau saya lebih ke arah fokus sih. Kalau mau fokus streamer yang menghibur nggak apa-apa, ganti-ganti game. Tujuan kamu kan menghibur. Tapi kalau kamu emang di prosin satu game, ya udah fokus di satu game itu, di arah yang prosin itu. Tapi tetap harus melihat perkembangan zaman. Benar, tetap harus up to date. Oke. Lanjut dengan Ahmad Budiman nih. Semisal ingin hidup dari game, yang berarti cari uang di game dan lain-lain. Apakah jadi gamer itu memerlukan bakat? Karena banyak orang yang main HP, kemampuan hasilnya segitu aja. Contohnya jadi streamer nggak berkembang, mau jadi atlet nggak ada skill. Apakah berarti dia nggak punya kemampuan hidup dari dunia game? Oh iya, tadi udah dibahas ya mas ya. Yeah. Jadi misal dia emang udah nggak kurang berkompeten di kompetitif, bisa nyoba di streamer. Jadilah streamer entah di platform luar negeri, entah di platform buatan Indo, entah dimanapun, cobalah jadi streamer. Kalau enggak bisa juga jadi ini mas, game organizer. Jadi kayak IO, tapi dia khusus untuk bikin event-event game. Kan sekarang banyak mas, misal dari mana, dari developer mana, dari ini mana, perusahaan mana pengen bikin itu pasarnya, ya udah jadi game organizer kan juga bisa. Ya udah aku tak jadi IO bikin game, siap turnamen game di kota ini aku yang megang, bisa banyak. Saya jawab ya, nggak harus jago untuk terjun ke dunia game. Dunia game tuh banyak aspek yang bisa dimasuki. Masyarakat jago main game. Enggak mas. Enggak. Ini tadi ya salah satu contoh masyarakat nggak jago game tapi bisa berkecimpung di dunia game kan? Iya, soalnya udah suka mas. Udah suka. Oke. Lanjut. Nah, dari Agus C. Selamat sore semuanya. Untuk anak gamer dan mulai terlihat berbakat, bagaimana cara orang tua mengatur waktu yang tepat untuk anak dalam menyalurkan hobinya dan bakatnya? Adakah tips menjadikan hobi jadi hoki dalam dunia game? Dan jika sudah tergabung di e-sport, apakah mengganggu waktu sekolah?
Nah, ini kan kekhawatiran kita. Iya benar. Takutnya kebiasaan kita game itu mempengaruhi kehidupan nyata. Dimana di kehidupan nyatanya gitu kita masih ada real life-nya. Iya, real life-nya itu kita masih sekolah, kita masih ngerjakan tugas-tugas yang lain lah. Iya benar. Kalau tips dari saya ya kembali lagi, misal anak masih sekolah, dikasih waktu lah, diberi tanggung jawab. Misalnya kamu boleh nge-game, kamu pengen arah ke prosin boleh, cuman jangan lupa tanggung jawab pun diselesaikan. Misalnya sekolah, orang tua kan yang utama kan sekolah ya mas, sekolah gitu ya. Ntar kalau udah kamu tanggung jawab soal sekolahmu, orang tua tuh pasti dukung anaknya kalau mau ke arah prosin lah, ke arah ini. Nah, gimana cara orang tua bisa ngarahin anaknya ke prosin, apa streaming gitu ya. Nanti setelah adanya ESI di berbagai kota ini, diharapkan orang tua bisa ada sosialisasi mas, dari ESI, misal dari ESI Magelang, dari ESI Purworejo, Temanggung dan sebagainya, Wonosobo itu udah ada ESI-nya tiap kota se-Indonesia. Jadi diharapkan bisa mengarahkan, membimbing mau dibawa kemana ini, biar orang tua juga nggak bingung kan mas. Iya. Gitu, biar orang tua juga gini toh caranya, gini toh caranya, seperti itu. Berarti harapannya dari ESI ini bisa coba menjembatani juga menjembatani juga antara keraguan orang tua dan keinginan si anak. Iya benar. Yang kadang bertentangan gitu. Iya, karena juga kadang orang tua juga mau memasukkan mereka ke satu komunitas, takutnya salah. Iya benar. Takutnya kayak daftar sekolah kan mas. Iya, komunitas ini bener nggak? Iya, nah itu kan kredibilitasnya juga nggak. Banyakan orang paham komunitas. Nah itu yang perlu ada jembatan ya. Ada jembatan. Ya harapannya entah dari KONI daerah atau dari pemerintah daerah juga harus bisa menjembatani semua. Iya. Gitu. Baik, satu lagi mas dari Hana Nisrina. Halo Mas Raka, mau tanya mas, kan komunitas dan turnamen game rata-rata banyak laki-laki. Ada yang komunitas turnamen game untuk perempuan kayak game nerdas gitu. Oke. Gimana mas? Kalau di prosin malah ada mas. Di prosin malah ada. Di prosin live stream tuh ada banyak banget mas cewek. Banyak. Jadi kemarin ada khusus turnamen khusus ladies. Jadi tim e-sportnya tuh punya tim ladies. Kebetulan di tempatku juga ada tim ladiesnya, tapi belum banyak gitu. Jadi ada itu turnamen khusus untuk yang ladies. Yang kedua, ladies tuh biasanya paling rame kalau stream mas. Dia mau nge-stream game apa, mau dia nggak bisa main, mau dia apa, yang penting entertain. Kembali lagi ke entertain. Berarti ini sudah di luar genre. Iya, game tuh udah jadi entertain kan mas? Entertain. Iya. Dia mau main apa di nerdas, mau Candy Crush, mau main apa, asal dia pembawaannya asik. Orang banyak nonton, wah itu yang donasi, yang nonton itu wah rupiahnya mas. Begitu. Oke. Ya, mas. Ya. Kemarin kan kita juga sudah coba. Tadi kan Mas juga menyampaikan salah satu faktor terpenting itu pertama device dan kedua juga terkait koneksi. Iya. Itu modal utama. Kita jadi penikmat game dulu lah ya, game dulu ya. Itu kemarin kebetulan kita sudah coba ngasih satu produk ya, maksudnya untuk di review Orbit terbaru ya. Itu produk dari Telkomsel yang terbaru itu Orbit. Nah, reviewnya seperti apa Mas kemarin Mas? Jujur ya mas. Iya jujur. Maksudnya biar kan nggak semua daerah di Magelang khususnya itu sudah tercover dengan fiber. Iya benar. Nah banyak daerah-daerah juga yang belum tercover fiber. Iya. Nah siapa tahu nih Orbit harapannya bisa menjadi salah satu fasilitas untuk para game nih di luar. Gini mas, kalau yang utama sebelum review. Saya mengucapkan terima kasih kemarin udah diberi kesempatan buat nge-review Orbit sama teman-teman. Yang kedua itu tuh fasilitas yang benar-benar dibutuhkan sama atlet prosin mas. Misal turnamen offline, nggak semua tempat itu kan wifi-nya kenceng, nggak semua tempat itu kan wifi-nya bisa muat orang banyak. Nah Orbit itu jadi salah satu solusi mas. Kemarin teman-teman, wah ini digodain turnamen masuk iki gitu. Ya udah kita nyalain terus review. Ya udah ayo
buat main game. Misal Mobile Legend dulu, Mobile Legend device sama kita pakai Apple semua, login, main berapa ya itu berlima, satu tempat atau tengah, masih aman banget ininya. Lancar saya. Terus kita naikin, ya udah kita grafik 10 orang, kita coba pakai grafik 10 orang, pakai mode grafik, ternyata masih aman juga, masih standar, ya masih hijau lah mas. Berarti kalau untuk itu digunakan sebagai koneksi untuk bermain game, aman lah, aman banget. Apalagi ya? Itu kan masnya makin bisa dibawa kemana-mana kan? Iya, makanya itu. Jadi kalau turnamen enak aja ya. Nah, kita mau main kemana pun tinggal colok main. Berarti bisa jadi alternatif nih buat solusi temen-temen yang di luar zaman fiber. Benar. Ya udahlah pakai Orbit aja. Iya, pakai solusi. Nggak ada alasan lagi wifi nge-lag, nggak ada wifi gitu. Nggak ada ya. Oke. Langsung kesimpulan ya Mas ya. Coba saya simpulkan tadi. Sebelumnya terima kasih Mas sudah datang di podcast sore ini ya. Dan semoga obrolan kita sore ini membawa manfaat untuk semuanya. Ya amin. Like orang tua yang sekarang lagi kebingungan kan banyak ya, anak yang mau digimanain handphonenya diminta seperti apa, wifi-nya dimatiin. Ya. Dilema. Nah, kesimpulannya ini tergantung kita gimana cara mengarahkannya. Iya benar. Udah gitu banyak cara mengarahkan juga. Oke, karena ya sekarang dunia game perkembangannya luar biasa dan didukung dengan device dan gimana ya? Kayaknya jadi industri sendiri ya karena dunia game itu. Kita nggak bisa menghindari itu. Ya udah punya pasar sendiri lah. Baik, berarti tinggal gimana caranya kita untuk menyikapinya seperti itu ya. Baik, kita cukupkan percakapan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Sandi. Saya Raka. Sampai jumpa di kesempatan